Halo, good evening Kak Novi. Ya, halo Kak. Oke, sudah siap untuk meeting hari ini? Insya Allah siap. Oke. Oke, pertemuan yang kemarin kita nggak ada penugasan ya Kak ya? Nggak ada. Oke, berarti kita hari ini ke materi baru. Tapi sebelum itu kita buka dulu kelasnya dengan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, untuk materi yang kemarin, apakah ada yang mau di-clearkan lagi, Kak? Belum sih. Sejauh ini Hmm. masih paham. Oke, berarti kita langsung ke ya. Oke, skill 1 sampai 3 kemarin masih terkait dengan subjek verb. Untuk yang selanjutnya skill 4 ini tetap masih kita fokusnya ke subjek verb. Tapi untuk yang sekarang kita fokusnya ke present participles. Kalau yang kemarin ada apositif, sekarang ada yang namanya present participles. Ini juga nanti menjelaskan benda yang sebelumnya. Tapi bentuknya adalah berupa present participles atau verb ing. Biasanya kita sebutnya dengan present participles. Nah, verb ing di sini kalau misalnya tanpa be dapat menjadi sifat atau adjektif. Nah, adjektif ini yang disebut dengan menjelaskan benda yang sebelumnya dari sebuah noun dengan cara muncul setelah noun. Ia memiliki makna sifat yang me atau ber. Jadi contohnya, the man is talking to his friend. Nah, kalau seandainya ada be, berarti verb in yang di sini dia adalah verb. Tapi kalau seandainya verb in-nya tanpa be, maka talking di sini dia menjadi adjektif yang mensifati noun sebelumnya atau the man. Jadi kalau misalnya diartikan nih, the man talking to his friend has a mustache. Laki-laki yang sedang berbicara kepada temannya itu punya kumis. Kalau seandainya yang ini, berarti meaningnya meaning verb. Jadi the man atau orang itu yang sedang berbicara kepada temannya. Nah, pokoknya kalau misalnya dia ada verb atau ada to be-nya sebelum verb, maka talking ini atau verb ing yang ada di sini, dia fungsinya sebagai verb. Tapi, kalau misalnya talking-nya ini atau verb ing-nya ini tidak memiliki be, maka dia fungsinya adalah mensifati kata benda yang sebelumnya. Karena dia mensifati kata benda yang sebelumnya, maka dia tidak bisa dianggap verb. Untuk bisa menjadi kalimat, maka dia harus memiliki verb has. Ini adalah verbnya. The man sampai dengan to his friend ini, dia menjadi subjeknya. Dia menjadi subjeknya. Putus-putus Kak. Oh, putus-putus ya? Iya. Sekarang apakah sudah jelas, Kak? Oh ini sudah. Oke, tadi dari mana yang putus? Apa yang kalau verbnya nggak ada be? Oke, kalau seandainya ya sudah bisa didengar dengan jelas suara saya kan? Oh ya bisa. Oke, saya ulang ya. Jadi kalau seandainya verb-nya, verb ing ini sebelum verb ing ada be-nya, nah di sini contohnya adalah is, be-nya, maka verb ing di sini dia menjadi verb. Nah, dia menjadi verb, subjeknya adalah the man. Nah, the man subject, talking-nya ini menjadi verb karena ada be. Tapi kalau seandainya talking ini tidak dibarengi dengan be atau tidak ada be di sini, maka talking ini dia mensifati the man.
Dia hanya sebagai adjektifnya the man. Tidak bisa menjadi verb. Maka kalau misalnya kalimat ini sampai sini saja, the man talking to his friend, kalimat ini belum lengkap karena belum ada verbnya. Maka ditambah verb di sini. Has a mustache. Nah, subjeknya yang mana, Kak? Subjeknya adalah the man talking to his friend. Sampai sini. Ini adalah subjeknya. Verbnya adalah has, a mustache ini adalah objeknya. Nah, seperti itu. Apakah bisa ditangkap? Bisa. Oke. Di sini ada talking to his friend pada contoh kedua adalah sifat karena muncul setelah noun dan verb. Oke, sekarang kita coba lihat contoh soal TOEFL-nya seperti apa. Nah, di sini ada the child bla 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 playing in the yard is my son. Nah, di sini ada dua verb, ada playing, ada is. Nah, untuk menentukan mana verb utamanya, maka kita identifikasi dulu. Apakah ada verb ing di sana? Nah, kalau ada verb ing, bisa jadi verb ing ini nantinya dia menjadi present participle atau yang akan mensifati si the child. Nah, verb utamanya yang mana? Verb utamanya adalah is yang ada di sini. Ini verbnya. Berarti the child sampai dengan in the yard ini berarti menjadi subjeknya. Oke, karena subjeknya sudah ada, verbnya sudah ada, maka kita hanya membutuhkan apa yang kemarin saya sebutnya aksesoris. Kalau aksesoris itu berarti selain subjek dan selain verb. Apa saja yang bisa menjadi aksesoris? Contohnya adalah Oh. ya, adverb. Ya, bisa menjadi adverb atau noun. Now. Sekarang, adverb of apa ini, Kak? Apa? Adverb of apa kalau now? Apa ya? Adverb itu kan keterangan. Nah, kalau now itu berarti dia menerangkan apa? Waktu. Ya, berarti dia namanya adverb of time. Oke, seperti itu. Apakah bisa ditangkap? Bisa. Nah, oke, kita coba ke contoh yang berikutnya. There's my pencil. Oh, di sini ada hati-hati present participles atau ada kesimpulannya. Verb ing dapat menjadi, dia dapat menjadi verb jika disertai be sebelumnya. Oke, kesimpulannya ya. Jadi kalau misalnya di sini ada be sebelum verb ing, maka standing di sini dia menjadi verb. Dia menjadi verb. Tapi kalau seandainya dia sebelum standing ini tidak ada to be-nya, maka standing ini menjelaskan ke benda yang sebelumnya. Atau menjelaskan the boy. Jadi, kalau the boy standing in the corner was naughty, ini verb-nya yang mana, Kak? Verb utamanya? Verbnya was naughty. Yes, verb-nya adalah was. Subjeknya berarti dari the boy Standing in the corner. standing and the corner. Ini menjadi subjek. Oke, that's simple, I guess. Sepertinya sudah bisa ditangkap ya, Kak ya? Ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Number 1, the companies offering the lowest prices will have the most customers. Ini subjeknya dari mana ke mana? Subjeknya The companies offering the lowest prices. Subjeknya adalah dari the companies sampai dengan lowest prices. Offering the lowest prices. Nah, di sini ada offering. Berarti offering ini berfungsi sebagai adjektif. yes, sebagai adjektif. Wah, ini letaknya salah nih. Seharusnya ada di sini nih. Ya.
Ini adjektif karena dia sebelumnya tidak ada be, maka offering ini dia menjelaskan ke companies. Oke, subjeknya sampai sini, sampai prices, kemudian verbnya adalah? Verbnya will have. Yes, verbnya adalah will have. The most customers ini menjadi objeknya. Oke, kalimat ini sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya, berarti kalimat ini lengkap. So, we can call this sentence correct. Okay, next number 2. Those travelers are completing their trip on Delta should report to gate 3. Oke, di sini ada completing, kemudian verb lainnya ada should report. Nah, di sini completing ada are, berarti are completing di sini menjadi verb. Ya, di sini ada verb. Loh, di sini kok ada verb lagi? Apakah boleh dalam satu kalimat ada 2 verb, 1 subjek? Tidak bisa. Tidak boleh, karena tidak boleh berarti kalimat ini incorrect. Kalau seandainya kita mau membuat ini correct, berarti kita harus hapus yang are-nya. Seandainya are-nya dihapus, kalimat ini bisa correct. Those travelers completing their trip on Delta should report to gate 3. Seperti itu. Oke, sepertinya lumayan mudah. Sekarang number 3 to 10, I would like to give you 1 minute each number. Jadi setiap satu nomor 1 menit sepertinya cukup ya, Kak ya. Oke, Ya. silakan number 3. Number 3, correct. Correct. Coba dibedah, Kak Novi. Karena verbnya itu were demonstrating. Oke, ini adalah verbnya. Ya. Jadi subjeknya itu the artisan. Yep. The artisans is subject. Lalu Selanjutnya itu objek. yep, selanjutnya adalah objek. Various handicrafts at booths throughout the fair. Karena tidak ada verb lagi, berarti were demonstrating di sini dia langsung menjadi. Oke, berarti kalimat ini adalah correct. Yes, number 4. Number 4. What is number 4? Correct ya. Number 4 is correct. Coba dianalisis, Kak. Subjeknya the fraternities tuh. Oke, the fraternities is subject. Lalu Verbnya are giving. verbnya adalah are giving. Lalu The wildest parties itu objeknya. the wildest parties ini adalah objeknya. Lalu attract di sini menjadi Attract di sini adjektif. apakah attract adjektif? Apa dia di situ? Ini untuk, nah kalau ini Kak, kalau kemarin saya bilangnya kalau misalnya ada noun, penandanya adalah salah satunya ada the. Ya. Ada the, lalu apa lagi? Lalu? Terus ada ada s di belakang, an. Oke, ada ada an, ada s di belakang. Nah, sekarang kalau mau menandai adanya verb, ya, berarti di belakangnya itu harus ada kata bendanya. Nah, kalau kemarin kakak sudah tahu kata benda itu contohnya atau misalnya penandanya ada apa aja, ada the, an. Nah, setelah attract, ini ada the loh, ada the most new pledges. Berarti ini kan adalah noun. Ya. Nah, kalau misalnya sebelum kata ini
setelah kata attract ini ada noun, berarti attract ini adalah verb. Oh, gitu. Ya, untuk menandainya seperti itu. Jadi, verb itu salah satu tandanya adalah diikuti oleh noun. Jadi, kalau misalnya ingin menganalisis sebuah kalimat, apakah kalimat ini memiliki satu verb, dua verb, atau tiga verb, kita harus pastikan kata selanjutnya itu adalah kata benda atau tidak. Kalau setelahnya itu bukan kata benda, berarti itu bisa jadi adjektif. Tapi kalau setelah kata itu, nah ini mungkin kan kata attract tadi bisa jadi kita tidak tahu meaningnya. Nah, tapi kita bisa menganalisis. Setelah itu kok ada the, oh berarti attract ini, walaupun kita nggak tahu meaningnya, dia kelas katanya adalah verb. Nah, seperti itu. Oh, di sini ada dua verb nih. Kalimat ini apakah benar? Tidak. Tidak benar, karena Double seharusnya verb. salah satunya harus kita reduce menjadi adjektif. Nah, yang bisa direduce menjadi adjektif adalah yang verb in ini. Kita hapus R-nya. So, kalimat ini adalah Incorrect. incorrect. Oke, number 5. Number 4, kira-kira sudah clear ya, Kak ya? Ya, clear. Oke, number 5 now. Correct ya. Correct. Subjeknya? The first team winning 4 games. Oke, ada the first team winning 4 games. Ini adalah subjeknya. Verbnya adalah? Is awards. Oke. Verbnya adalah is awarded. Lalu, the championship di sini adalah objek. Atau, ya bisa objek atau complement. Oh, bedanya ya? Tunggu dulu. Kan itu sama. Oh, bentar deh. Apa tanyanya? Paham, aku paham. Ya, sudah? Sudah. Oke. Di sini ada winning, berarti winning ini menjadi Adjektif. adjektif di sini karena dia tidak ada to be-nya. Sudah benar karena di sini sudah ada verb-nya. Seharusnya winning ini memang tidak menjadi verb atau tidak boleh ada to be-nya. So, kalimat ini adalah correct. Oke, good job. Number 6. Number 6. Incorrect ya. Incorrect because Double verb. double verb. Ada Was trying and was trying. Ada was often interrupted. Ini juga ada verbnya. The speaker was trying to make his point, was often interrupted vociferously. Jadi, ini seharusnya yang kita benerin yang mana ini, Kak? Yang was trying. Yes, seharusnya Dihapus saja, trying. Seharusnya ini tidak boleh pakai was karena trying ini menjelaskan ke speaker. So, this sentence is incorrect. Okay, then now number 7. Number 7. Incorrect juga. Because? Verbnya ada 2 ya. Yang mana dan mana? Should be sama can outside. Bukan ya? Nggak tahu deh. Oke. Tadi, kalau seandainya menandai sebuah verb, kalau mengira can ini adalah verb, berarti setelah can itu harusnya adalah Subject. Oh iya, iya. Harusnya noun. Oh, harusnya noun. Yang seperti tadi nih Kak, yang the, an, atau ditambahi s. Nah, tapi di sini apakah setelah can ini noun? Tidak. Bukan, ini kan outside, ini kan adverb atau menandakan keterangan tempat. Di mana? Di outside atau di luar. Nah, itu adalah keterangan tempat atau adverb of place. Nah, karena ini adverb of place, berarti can ini sudah pasti bukan noun. Bukan verb, sorry. Nah, can di sini ini apa? Kata kelas katanya. Ini loh ada the. Nah, berarti can ini adalah
Can ini? PP. Ya kah? Can ini? Loh, ini baru tadi dibahas. Oh, noun. Ya, can ini noun, Kak. Oh Jadi iya. kalau misalnya ada ini namanya kata yang memiliki arti yang sama, arti yang berbeda, tapi dia penulisannya sama. Seperti date, ada dates, ada dates. Ada dates itu yang date artinya berpacaran, itu kelas katanya verb. Ada dates itu yang noun, artinya adalah kurma. Nah, seperti itu. Nah, can ini juga salah satu contoh kata yang dia bisa menjadi kelas katanya verb atau bisa berkelas kata noun. Yang dia berkelas kata verb, dia artinya bisa. Tapi kalau kelas katanya noun, dia artinya adalah kaleng. Trash can atau tempat sampah. Kaleng sampah. Trash ini kan sampah. Jadi the trash can. Nounnya ini, trash ini menjelaskan ke can-nya. Kaleng apa sih? Kaleng sampah. Seperti itu. So, kalimat ini verb-nya cuma satu ya. This should be emptied. Verb-nya adalah, subjeknya adalah, sorry. The papers in the waste bags. Oke, the papers in the waste basket. Ini adalah subjeknya. So, kalimat ini memiliki satu subjek dan satu verb. Artinya adalah kalimat ini Correct. correct. Well, next. Number 8. Correct juga. Correct. Oke. Subjeknya yang mana? Any student. Oke. Any students desiring official transcripts. Sampai sini, ini adalah subjeknya. Desiring ini menjelaskan ke studentnya. So, desiring di sini menjadi adjective atau present participle. Oke, verb utamanya adalah Should complete. Yap, should complete. Di sini menjadi verb utamanya, the appropriate form ini menjadi objeknya. So, kalimat ini lengkap, ada subjek, ada verb, tidak kelebihan, maka kalimat ini adalah correct. Well done. Next, number 9. Incorrect ya. Incorrect because dulu aku hang ya. Ini double verb kah? double verb. Karena di sini ada Were announcing sama receive. Ada were announcing, dia menjadi verb, ada received juga dia menjadi verb. Lalu subjeknya adalah the advertisement. So, kalimat ini supaya menjadi benar, kita hapus aja were-nya. The advertisement announcing the half-day sale received a lot of attention. Okay, incorrect. Number 10. Correct. Yep, correct. Subjeknya adalah The spices for flavoring meal. Oke, the spices flavoring the meal. Ini adalah subjeknya. Verbnya adalah Were quiet. Were. Yep, were. Ini adalah verbnya. Quiet, distinctive. Ini adalah CS-nya atau complement of subjeknya. Flavoring menjelaskan ke spices, berarti dia menjadi Adjective. Yep, adjective. Oke. It's quite clear, I guess. Adakah pertanyaan dari exercise 4, Kak? Tunggu dulu. Tidak. Belum? Belum. Okay, so we're going to go to the next skill atau next skill. Yep.
Next skill adalah hati-hati dengan past participles. Di sini konsepnya sebenarnya sama. Yang membedakan adalah kalau tadi present participle bentuknya adalah verb ing, kalau past participles nanti bentuknya adalah verb 3. Nah, kalau menandakan mana verb 3 yang menjadi verb dan mana verb 3 yang menjadi past participles, hampir sama seperti yang tadi. Kalau yang tadi present participles dia menjadi verb kalau dia sebelumnya adalah to be. Tapi kalau tidak ada to be-nya, maka dia sudah dipastikan adalah present participles yang menjadi adjective. Nah, kalau past participles, dia sebelumnya harus ada ini. Harus ada have atau has, keluarganya have. Ada have. Ada apa lagi, Kak? Keluarganya have? Has. Has. Satu lagi? Had. Ada had. Oke, good. Pokoknya kalau ada verb 3 yang didahului oleh have, has, dan had, maka dia sudah dipastikan adalah verb. Tapi kalau ada verb 3 yang tidak didahului oleh have atau has, berarti verb 3-nya ini adalah sebagai adjektif fungsinya. Nah, di sini ternyata ada lagi. The poem was written by Paul. Ternyata verb 3 juga ada yang diikuti oleh to be. Nah, kalau dia diikuti oleh to be juga, maka verb 3 di sini dia nanti berfungsi sebagai verb juga. Kalau dia tidak diikuti oleh to be, maka dia berfungsi sebagai adjektif. Oke, contohnya di sini yang diikuti oleh has. Oke, sorry. Yang diikuti oleh has, contohnya adalah Andy has purchased the television yesterday. Ya, berarti kalimat itu adalah, berarti purchase di situ atau verb 3 di situ berfungsi sebagai verb. Tapi kalau misalnya has-nya kita hapus, the television purchased yesterday was expensive. Berarti purchased-nya di sini dia menjelaskan ke television atau dia berfungsi sebagai adjektif. Karena dia tidak diikuti oleh has atau tidak didepani oleh has. Jadi di sini kalimat yang kedua ini verb utamanya adalah Kalimat mana? Kalimat yang kedua. Oh, verb-nya was expensive. Yap, verb-nya adalah was. Sedangkan kalimat yang pertama verb-nya adalah has purchased. Yap, has purchased ini adalah menjadi verb-nya karena purchase sebelumnya diikuti oleh Has. Ya, has. Lalu selanjutnya di sini ada to be juga. Jangan lupa ketika verb 3 diikuti oleh to be, maka verb 3 di situ berfungsi sebagai verb. Contohnya adalah the poem was written by Paul. Jadi subjeknya adalah the poem, verb-nya adalah was written, lalu by Paul ini adalah menjadi keterangan. Jadi kalimat ini verb-nya adalah was written. Tapi untuk kalimat yang kedua, written-nya di sini tidak ada to be-nya. Berarti written di sini hanya berfungsi untuk menjelaskan poem atau berfungsi sebagai adjektif yang berupa past participle. Berarti subjeknya di sini dari the poem written by Paul. Verb-nya yang mana? Verb-nya adalah appeared. Yep, in the magazine. Ini adalah complement of subject atau CS atau keterangan. Seperti itu. Dari sini, apakah sudah clear atau ada pertanyaan? To be itu was where ya? Yap, to be itu keluarga be. Itu adalah salah satunya ada is, ada am, ada apa lagi, Kak? M is Yes. M.
I am. I am. Oh, I am. Ya, am-nya itu adalah to be. Ya. Lalu Was. ada are. Ya, Are. ya. Ini yang untuk present. Lalu ada tadi was. Was. Ya. Ada were. Were. Lalu ada satu lagi yang belum disebut. Be. Yap, be itu sendiri. Yaitu be itu ini. Is, am, are, was, were, dan be itu sendiri. Jadi kalau misalnya nanti ada verb 3 atau verb ing yang mengikutinya, berarti verb ini sudah dipastikan adalah sebagai verb utama. Tapi kalau misalnya verb 3 dan verb ing tidak diikuti oleh to be ini, maka dia menjadi adjektif saja. Seperti itu. Hanya di sini perbedaannya adalah meaning. Kalau verb ing nanti meaningnya adalah me. Seperti the man bringing the bag, misalnya. Laki-laki yang membawa tas itu. Tapi kalau misalnya yang verb 3 berarti dia meaningnya adalah pasif, yaitu di atau ter. Misalnya, the bag brought the man, the bag brought by the man, tas yang dibawa laki-laki itu. Nah, seperti itu. Bedanya hanya ada di meaning. Untuk apa namanya, strukturnya hampir sama. Dari sini masih ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Cukup. Oke, sekarang kita lihat contoh soal TOEFL-nya. The package blah 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 mailed at the post office will arrive Monday. Oke, di sini verb-nya ada mailed, Ya. lalu ada Will arrive. yap, ada will arrive. Oke, di sini ada dua verb. Subjeknya satu, berarti ini kelebihan verb. Maka yang harus kita jadikan aksesoris adalah salah satunya. Kalau will arrive sudah pasti tidak bisa menjadi aksesoris, yang bisa adalah verb 3 atau verb ing. Berarti mailed ini bisa kita jadikan adjektif atau menjelaskan ke package. Karena dia menjelaskan ke package, maka yang kita butuhkan di sini adalah selain subjek dan verb. Kalau seandainya kita taruh a, di sini kita taruh have, apakah dia akan merubah fungsi dari mail? Tidak. Merubah. Merubah. Ketika, ya, tadi jangan lupa ketika verb 3 yang sebelumnya ditambahi have, has, had, maka mail ini nantinya berubah menjadi verb. Padahal kita maunya mail ini hanya berfungsi sebagai adjektif, maka dia tidak boleh didepani oleh have dan was. Ya, dia tidak boleh didepani oleh have dan be atau to be. Nggak boleh, karena kita mau membuat mail ini hanya sebagai sebuah adjektif. Nah, berarti B ini sudah pasti salah karena dia keluarganya to be. Them ini juga sudah pasti salah karena kita tidak membutuhkan ya, subjeknya sudah ada. Berarti satu-satunya jawaban yang benar adalah delta. Just, ini seperti yang tadi, now, dia adalah adverb. Nah, salah satu yang bisa menjadi aksesoris adalah adverb. Jadi ketika kakak misalnya menemukan satu buah soal yang subjeknya sudah ada, verbnya sudah ada, berarti kalimat itu sudah lengkap, tinggal kita pilih aja yang adverb. Karena dia bisa menjadi aksesoris. Gitu. Dari sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup. Cukup. Oke, karena cukup, berarti kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini conclusion-nya atau kesimpulannya. Verb 3, ini apakah kelebihan ya? Oh, kelebihan ya. Di sini ada verb
3 tanpa have atau be dapat menjadi sifat atau adjektif dari sebuah noun dengan cara muncul setelah noun. Meaningnya adalah di atau ter. Lalu, jika ada verb 3 dapat berupa verb plus di atau id atau juga bisa berupa irregular verb, perubahan tak beraturan. Contohnya yang regular ada purchased, hanya menambahkan ed di belakangnya. Kalau misalnya yang tidak regular atau irregular, berarti dia bentuknya tidak beraturan seperti ini. Ada write, wrote, ada written. Saya rasa sudah pernah dengar ya Kak ya, regular sama irregular. Iya, baru Yap. ini. Baru ini. Oke, coba Kakak menyebutkan satu verb, lalu verb 1, verb 2, dan verb 3-nya coba. Oh iya, dengar itu. Kalau Contoh, yang regular. Yang regular dulu. Yang hanya menambahkan d atau ed itu namanya regular. Kalau yang irregular yang bentuknya tidak sama. Yang tadi kayak buy, brought, buy, bought itu nanti dia masuknya ke irregular karena bentuknya tidak menambahkan d atau ed. Yang regular dulu deh contohnya. Yang regular apa ya? Yang hanya menambahkan d atau ed. Nggak tahu. Oke, aku kasih contoh nih, study. Study. Yap, study berarti verb 2-nya. Study. Verb 2-nya adalah? Studied. Studied. Verb 3-nya juga studied. Contohnya yang tadi irregular, tadi sudah disebut. Ada? By. By. Verb 2-nya? About. About. Verb selanjutnya, verb 3-nya? About juga. Nah, ini adalah salah satu contoh dari regular dan irregular. Oke, ada pertanyaan dari sini, Kak? Belum. Belum? Lanjut ke slide selanjutnya. Kesimpulan, verb 3 dapat menjadi verb. Oke, ini yang tadi sering sudah tersinggung. Kalau misalnya dia menjadi verb, dia harus didepani atau didahului oleh be dan have. Kita ulang lagi, be tadi ada apa aja? Be tadi ada is, are. Yep, is, are, lalu Was, were, ini bentuk pasnya. And be. And be itu sendiri. Oke, berarti kalau misalnya nanti ada verb 3 didahului oleh is, are, was, were, be, berarti dia fungsinya adalah verb. Dan juga didahului oleh have, berarti dia fungsinya verb. Tapi kalau misalnya dia tidak diikuti oleh is, are, dan have, berarti dia fungsinya adalah sebagai adjektif. Sebagai kata sifat. Seperti itu. Oke, dari sini sudah clear? Clear. Oke. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh di-stop saja ya, Kak ya? Iya. Oke, selanjutnya membedakan verb plus d atau id, verb 2 atau verb 3. Nah, di situ tadi ada, kalau misalnya yang tadi irregular atau regular, itu kan verb 2 dan verb 3-nya bisa jadi sama. Nah, verb 2 itu nanti tidak diikuti oleh have, tidak diikuti oleh to be, dia fungsinya tetap verb. Tapi kalau verb 3 seperti yang tadi harus diikuti oleh be dulu atau have dulu, baru dia berupa verb. Tapi di sini nanti yang menjadi pengecohnya adalah ada bentuk verb 2 dan verb 3 itu yang sama. Nah, gimana kita membedakannya? Di sini ada caranya. Jadi, untuk mudah membedakan antara verb 2 dan verb 3 adalah
Verb 3 yang berupa sifat asalnya pasti berupa verb transitif yang objeknya hilang karena bermakna pasif. Jadi kalau misalnya dia verb 3, contohnya adalah ini. Verb 3 yang sifat. The picture painted by Karen is now in museum. Jadi painted itu dia tidak memiliki objek, tapi dia langsung ada keterangan di sini. By Karen. By Karen ini kan berarti dia berupa adverb atau keterangan. Dari mana saya tahu dia adverb? Karena dia bukan kata benda. Dari mana kita tahu bukan kata benda? Karena tidak diawali oleh the, ataupun karennya ditambahi s. Tapi di sini ada by atau preposition. Berarti ini adalah rangkaian PP. Karena dia rangkaian PP, berarti painted ini dia tidak memiliki objek. Nah, karena painted ini tidak memiliki objek, berarti sudah dipastikan painted ini adalah verb 3. Yang dia berfungsi sebagai adjektif. Oh, adjektif. Ya, berfungsi sebagai adjektif menjelaskan ke picture. Gambar yang dilukis oleh Karen sekarang ada di museum. Nah, kita bedakan dengan verb 3 yang ini. She has painted this picture. Verbnya kan adalah painted. Nah, ada verb 3 di sini. Lalu di sini ada have, keluarga have. Have, to be. Yap. Berarti karena di sini adalah have, otomatis verb 3 yang di sini dia berfungsi sebagai verb utama yang menjelaskan subjek. She. Dia melukis gambar ini. Nah, sekarang ternyata di sini ada painted lagi. Loh, painted di sini apakah dia adjektif karena dia tidak didahului oleh has ataupun tidak didahului oleh to be. Kita lihat setelah painted. Ada this picture. Nah, this picture ini apakah dia keterangan atau kata benda? Kata benda. Kata benda di sini, noun. Nah, berarti nanti untuk menandakan dia noun, kita tambahkan lagi ada this ya. Iya. Kalau yang kemarin kita cuma ada an, lalu the, lalu diakhiri oleh s. Sekarang kita tambah lagi didahului oleh this. Ada lagi apa? Kalau this, lawannya this, that. Oke. Ini adalah yang menandakan dia adalah kata benda. Oke, di sini ada kata benda. Berarti painted yang di sini, painted yang di situ nanti dia berfungsi sebagai, painted yang di sini nanti dia berfungsi sebagai verb utama, tapi dia bentuknya bukan verb 3, tapi verb 2. Nah, ini yang kita sebut dengan simple past. Masih ingat ya, Kak, simple past? Iya. Ya, simple past itu kan rumusnya subjek plus verb 2. Nah, di sini nanti. Makanya she painted this picture ini nanti verb utamanya adalah yang painted. Jadi dia bukan verb 3 tapi dia verb 2. Seperti itu. Boleh dicerna terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Belum sih. Belum. Oke. Karena belum, berarti kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Number 1, the money was offered by the client was not accepted. Kira-kira kalimat ini kenapa kok incorrect?
Verbnya 2. Yap, Dan verbnya 2. Ada di mana dan mana? ada di was offered sama accepted. Oke, ada was offered sama accepted. So, kira-kira kalimat ini supaya benar kita hapus aja Yang was yang mana? yang offered. Betul sekali. Jadi, was yang offered ini kita hapus aja was-nya biar kita menjadikan offered ini sebagai Verb. Adjektif. Sebagai adjektif. Oke, jadi offered ini nanti menjelaskan ke mana. Uang yang ditawarkan oleh klien itu tidak diterima. Well, number 2. Subjeknya yang mana? Kalimat ini benar berarti kalimat ini memiliki satu subjek dan satu verb. Subjeknya berarti dari The car sampai advertisement. Yep, the car sampai dengan in the advertisement. Sampai dengan sini. Berarti listed ini nanti menjelaskan ke The car. the car. Oke, verbnya adalah dari had already stalled. Okay, number 3. I'll give you time for answering that. Correct. Correct. Subjeknya? Subjeknya the chapters. The chapters. Oke, verbnya? Were taught. Were taught. Lalu? By the professor. This morning will be complement. Yeah. Complement. Lalu will be apa itu? Ada will be. Nah, will be di sini berfungsi sebagai apa nih? Berfungsi sebagai noun. Ayo. mulai. Adjektif kah? Will ada be di sini. Jangan lupa be. Ada will. On next week's loh ini. On next week's exam. Subjek. Will be. Apa, Kak? Ini ada be loh, Kak. Be, kalau dia berdiri sendiri, dia otomatis menjadi verb. Oh. Verb utama. Contoh saja yang misalnya yang sangat simpel. Misalnya Miss Novi is clever. Is di sini sendirian. Jadi otomatis dia adalah verb. Jadi dia otomatis adalah verb. Nah, apalagi ini ada be sendirian. Be lagi bentuknya. Yang sangat-sangat clear. Berarti dia nanti berfungsi sebagai verb. Berarti ada 2 verb nih. Apakah kalimat ini correct? Incorrect berarti. Incorrect. Karena verb utamanya ada di sini, ada di be. Berarti kita hapus Were. were-nya kita hapus. Oke, kalimat ini adalah incorrect. Next, number 4. Dari nomor 3 sudah clear ya, Kak ya? Ya, clear. Oke. Number 4. Correct. Correct. Subjeknya adalah The leaf of bread. Loaves. Oh, the loaves. Yes, ini adalah subjeknya, the loaves of bread. Lalu, verbnya adalah Were baked. Were baked. Ini adalah verbnya. Lalu, in a break oven at low temperature for many hours. Ini menjadi adverb saja.
jadi keterangan saja. Karena tidak ada verb yang ada di sekitar kata-kata atau kalimat ini. So, kalimat ini adalah benar. Benar. Correct. Sorry. Next, number 5. Number 5. Where's my pen? Oh, Kak, bentar, jangan di ini dulu. Biru-birunya. iya, ini sebentar tidak muncul nih pulpen saya. Oh. Saya sedang ini. Biru-birunya mau dihapus? Jangan. Oh, oke. Correct ya. Correct, subjeknya dari mana sampai mana? Incorrect, Kak. Incorrect, subjeknya adalah? Subjeknya itu incorrect kan, karena dia verbnya ada ini, 2. Ya, mana dan mana? Were reached. Were reached. Yaitu Verb. sama were under. Yap, were ini juga sebagai verb. Berarti seharusnya yang verb utama adalah yang were reached. Were reached atau were under? Were under. Were under ini adalah verb utamanya. So, were reached di sini seharusnya dia menjadi adjective aja, menjelaskan ke the ports. Nah, untuk menjadikan dia adjective berarti harus kita hapus were-nya. Hapus were-nya. So, kalimat ini adalah incorrect. Oke. Number 6. Correct. Correct. Subjeknya adalah? Those suspected in the string of robberies. Oke, ini adalah subjeknya dari sini sampai dengan robberies. Suspected di sini? Dia verb 2 ya. Menjelaskan those. Hati-hati, verb 2 tidak bisa menjadi adjektif. Yang bisa menjadi adjektif adalah verb 3. Jadi, suspected ini adalah verb 3 yang berfungsi sebagai adjektif. Adjektif. Oh ya. Karena verb 2 dia selalu menjadi verb utama. Oke. Those suspected in the string of robberies were arrested. Ini adalah verb-nya. By the police, ini menjadi keterangan saja atau adverb. Oke, so kalimat ini adalah correct. Well done. Next, number 7. Incorrect. Incorrect because? Double verb. Double verb mana dan mana? Is served, and is the. Itu kah? Yep. Is the tastiest. Oke, verb utamanya seharusnya yang is served. Is ya. the. Ya, hati-hati. Kalau misalnya ada verb 3 dan juga ada be berdiri sendiri, berarti otomatis yang verb utama adalah yang be yang berdiri sendiri. Yang verb 3 ini bisa kita gunakan sebagai adjektif saja dengan menghapus to be yang ada di depannya. Pokoknya kalau ada satu kalimat memiliki 2 verb, yang satunya adalah be aja, berarti verb yang lain otomatis dia nanti yang akan kita jadikan sebagai penjelas dari benda yang sebelumnya atau kita jadikan adjektif. Seperti itu. Oke, kalimat ini adalah incorrect. Next, number 8. Correct. Correct because? Because. Subjeknya yang mana?
sebenarnya nggak korek ya. Karena ada have di belakang itu kenapa dia? Correct atau incorrect nih? Incorrect deh. Ya, incorrect deh. Oke, kita coba perhatikan dulu verbnya yang mana dan mana. Itu are listed. Oke, ada di sini are listed sebagai verb, lalu di sini ada Have. lalu ada have lagi nih. Berarti yang mana nih yang verb utamanya? Yang have. Yang have otomatis. Berarti yang listed di sini seharusnya dia menjadi Adjective. adjektif dengan cara Dihapus are-nya. hapus are-nya. Okay, so this sentence is incorrect. Well done. Next, number 9. Correct. Correct, because subjeknya For the never and for the fever and headache. Kemarin ada for ini adalah sebagai PP ya? iya, jadi for ini adalah PP dia. For ini adalah preposition. Preposition. Berarti yang selanjutnya adalah object of preposition. Ada the fever and headache ini adalah object of prepositionnya. Lalu took 2 aspirin tablets. Nah, dia menjadi apa? Jadi verb. Jadi verb. Oke, jadi took ini dia menjadi verb. 2 aspirin tablets ini adalah objeknya. Lalu apakah kalimat ini benar atau salah? Salah. Nah, sebenarnya kalimat ini adalah correct. 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 Kalimat ini adalah correct. Tapi kalimat ini sedikit out of topic ya. Kalimat ini adalah kalimat perintah. Kalimat perintah itu tidak membutuhkan subjek. Bisa langsung verb-nya saja. Took 2 aspirin tablets. Kayak misalnya kakak memerintah orang untuk pergi. Go away. Nah kan ada go away contohnya. Nah, apakah kalimat ini benar? Padahal go away aja. Benar kalimat ini. Karena kalimat ini perintah. Subjeknya biasanya disembunyikan. Subjeknya biasanya ada you, tapi disembunyikan. You, go away. Nah, kayak gitu. Subjeknya ini disembunyikan. Sama seperti ini. Took 2 aspirin tablets. Siapa yang seharusnya mengambil took 2 aspirin tablets? To the fever and itu. Ya, orang yang sedang sakit demam dan sakit kepala. Orangnya. Lalu for the fever and headache ini adalah karena dia PP, berarti fungsinya adalah sebagai adverb. Oke, verbnya di sini. Lalu subjeknya mana? Subjeknya tersembunyikan karena dia berfungsi sebagai, karena dia kalimat perintah. Seperti itu. Kalimat ini adalah correct. Okay, the last number. Correct. Correct. Subjeknya adalah the tenants, all the tenants. Oke, all the tenants ini adalah subjeknya. Verbnya adalah Were invited. Oke, verbnya adalah were invited. Lalu to the Independence Day barbecue at the apartment complex ini adalah verb. Yep, dia adalah ad. Oke. Dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan, Kak, dari slide awal sampai dengan exercise 5? Belum. Belum, karena belum. Sepertinya ini sudah slide terakhir. Ya. Oke, berarti pertemuan untuk hari ini sampai di sini. Kita jumpa lagi besok. Wah, ini lebih cepat daripada biasanya ya. Oh ini Kak, aku mau minta ininya deh, apa namanya yang kunci listening yang exercise
pertama. Exercise pertama. Oke, nanti saya kirim di grup ya. Oke. Oke, ada lagi Kak kira-kira? Sudah sih. Ntar aku belajar sendiri aja, aku ulang-ulang. Oke, pokoknya kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di awal kelas. Jadi kita bisa bahas dulu sebelum kita masuk ke materi yang baru seperti itu. Besok kita masih ada structure lagi. Sabtu Minggu kita libur, kita ketemu lagi di hari Senin. Oke. Oke, karena tidak ada pertanyaan, maka kita akan tutup kelas kita dengan berdoa seperti biasanya. Berdoa menurut keyakinannya, dipersilakan. Amin. Okay, it's a very nice meeting today. Thank you very much for today, and see you tomorrow. Tiba-tiba. Putus ya, Kak ya? Iya, jaringanku memang Jaringannya lumayan terputus ya. Oke, kalau begitu kita akhiri kelas kita. ya. See you tomorrow. Makasih Kak. Berdoa dulu nggak nih? Loh, tadi sudah. Oh, sudah. Oh ya, tadi putus ya? Oke, kita ulang. Kita tutup kelas kita dengan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Oke, apakah terputus lagi nih? Enggak, sudah. Enggak, oke. See you tomorrow. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama.